Di Google kan tinggal cari kampus mana yang swasta atau swasta atau negeri, gampang kan kita mau di mana, mau di jurusan apa, gampang. So sekarang kembangkan HP Androidnya, gunakan hal-hal yang positif, cari terkait informasi. Boleh kita misalnya di YouTube nih, saya senangnya bikin kontennya lumayan kan? Ada yang suka konten? Ada? Nggak apa-apa, karena kata Martini, subscribe-nya semakin banyak maka uangnya semakin banyak gitu. Jadi nggak apa-apa, kembangkan. Kayak orang mana tuh yang guys sekarang uangnya kelihatan gitu, karena dia aktif komunikasi. Kembali lagi komunikasinya tadi, dia lucu, ada kan orangnya, dia vokal kan, ada yang vokal, ada yang biasa seragam. Semangat ya. Cek. Lanjut tak? Nah, faktor komunikasi, siapa yang akan disampaikan, pesan apa yang akan disampaikan, kemudian lewat media apa, tempat, situasi. Jadi komunikasi juga harus sesuai itu apa yang kita ingin sampaikan ke para tim organisasi ataupun orang-orang yang akan kita sampaikan. Tadi siapa? Misalkan dari OSIS ke pembina OSIS gitu kan, akan menyampaikan informasi mengenai kegiatan contoh LDKS misalkan. Berarti harus rapat internal dulu nih dengan pengurus OSIS. Setelah pengurus OSIS baru disampaikan ke pembina OSIS gitu ya. Jadi kemudian kalau berbicara media apa yang kita akan berikan informasi? Misalnya kegiatan LDKS ada misalkan Banten.com, kemudian ada TV One misalkan kan. Jadi medianya apa yang akan kita sampaikan? Kita kan punya media. Tadi saya dengar SMK Plus punya media radio ya. Itu kan bisa melalui radio gitu. Itu ya. Lanjut. Hambatan komunikasi. Kadang di sini melihat latar belakang, ketika bahasa, sikap, waktu, lingkungan itu. Ketika kita sekarang komunikasi dengan teman-teman, dilihat dari sikapnya bagaimana, dilihat dari gestur tubuhnya bagaimana, bahasanya bagaimana, latar belakang itu sebagai backgroundnya, penyampaiannya apa sih yang disampaikan, gitu ya. Lanjut. Keterampilan komunikasi. Nah, ketika kita berbicara dengan keterampilan, di sini kita bisa mendengarkan, bertingkah laku asertif, menyelesaikan konflik, membaca situasi, melakukan persuasi. Artinya, ketika kita komunikasi dalam suatu organisasi, ada konflik, misalkan ya, berbicara konflik, ada masalah biasanya dalam organisasi nih, kita kan masih siswa-siswi, ada komunikasi mengenai misalkan masalah pribadi, tapi dibawa ke organisasi. Nah, itu diusahakan jangan, karena akan merusak sebuah organisasi. Jadi kita harus belajar profesional, itu ya. Jadi harus profesional dalam suatu organisasi. Kita nggak boleh
apa bahasa tadi yang punya masalah pribadi tapi dibawa ke organisasi itu nggak boleh. Kita profesional, silakan selesaikan masing-masing. Tapi dalam satu forum kita masalah itu harus selesaikan. Misalkan program kerja kegiatan LDKS nggak berjalan, misal, atau bakti sosial nggak berjalan, di mana masalahnya? Kenapa ini tidak berjalan? Berarti ada masalah gitu ya. Jadi harus diobrolkan bareng-bareng gitu dalam satu organisasi itu. Ya, lanjut. Nah, terkadang waktu yang digunakan untuk mendengarkan penelitian terkini di sini 1928 itu menyebutkan yang paling besar itu 45% itu mendengarkan. Nah teman-teman senangnya mendengarkan atau menulis ketika ada yang menyampaikan? Rata-rata mendengarkan ya? Sama, saya juga lebih baik mendengarkan dibandingkan menulis. Karena literasi kita ini menulis apalagi sekarang mulai kosong gitu. Balik itu, lihat data 9% kan menulis, membacanya 16%, lumayan. Berbicara 30%. Ya. Penelitian Barker 1980 53% ya, lumayan mulai naik. Mendengarkan, kemudian menulis juga naik. Jadi ini salah satu terkait waktu yang digunakan untuk mendengarkan. Jadi mulai dari masa ke masa tadi sekarang kita udah malas membaca, tapi sekarang kita mulai mendengarkan YouTube, mendengarkan TikTok ya, mendengarkan apa lagi, snack video ya, suka biasanya status YouTube juga ada ya, tuh, jadi nggak apa-apa, silahkan manfaatkan itu, tapi ambil yang positifnya. Banyak kan yang di TikTok juga hal positifnya kan. Nah itu kita kembangkan. Kita bukan dalam artian menjiplak punya orang, tapi APM. Tahu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Misalkan Asep punya inovasi jurusan apa? Pemasaran, media online. Misalkan apa Asep? Ininya, medianya. Biasanya ini salah satunya shop di Lazada. Shop ya. Ini Lazada lah ya, misalnya Lazada. Tapi teman-teman yang lain misalnya siapa namanya? Ya. Reki ya. Nah, Reki tapi punya pengen banget kayak Asep gitu kan. Asep punya akun Lazada. Nah, tapi Reki juga harus punya keinginan bahwa saya juga bisa punya kemampuan untuk berinovasi. Kenapa? Reki bikin media lain, tapi yang lebih menarik kan itu salah satu marketing kan. Maka pemasarannya siapa yang lebih menarik maka dia akan naik rating gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tadi simpulannya mendengarkan proses aktif, menerima rangsangan stimulus telinga. Mendengarkan adalah keterampilan yang sangat penting, tetapi umumnya kita memiliki keterampilan yang buruk. Nah, benar nggak? Nah, lanjut. Nah, hambatan-hambatan mendengar. Kadang sibuk dengan diri sendiri, benar nggak? Lanjut. Sibuk dengan masalah-masalah eksternal, benar nggak? Benar kan? Nah, asimilasi kecenderungan merekonstruksi pesan sedemikian hingga sesuai dengan sikap, prasangka, kebutuhan, nilai diri.
Artinya di sini terkadang kita langsung terpeling ya, karena ketika mendengarkan bahasa-bahasa ini langsung bersikapnya kadang asik sendiri, kadang wah ini nggak benar, langsung kan. Nah hati-hati saat ini banyak media kayak media hoax gitu kan, tahu? Nah teman-teman juga jangan ini ya, hanya percaya satu media saja, tapi harus punya media lain untuk menguatkan teman-teman. Ya, oke lanjut. Nah tadi ya keterampilan verbal di sini ada suara, volume suara, kecepatan suara, kejelasan mengucapkan kata-kata, pemilihan kata, bahasa dan logat. Sini kan ketika berbicara logat pasti berbeda ya. Kadang kita biasanya apalagi sukunya suku Sunda ya, sofa belit dalam bahasa Sunda sama bahasa Indonesia. Kadang ketika nulis Panji pada nama Panji gitu kan, jadi kadang ketika kita ini suka bahasa dan logat itu berbeda ya, apalagi kita berbeda suku, ras, dan budaya ya, itu sangat berbeda. Ketika teman-teman kita di Sunda, kita pergi ke Medan, itu kan beda ya logatnya, Batak ya. Jadi semua keterampilan ini tentu harus kita asah, kuasai. Untuk siapa kita berbicara, kapan kita berbicara, di mana kita berbicara, itu ya sesuaikan. Boleh dengan teman biasanya, kalau sama orang tua santun, sama guru santun, kalau sama teman biasa. Ini kan karena udah saling mengenal, udah saling inilah dekat gitulah sama teman, begitu bukan siapa-siapa lagi. Lanjut. Bangun ya. Lanjut. Sorry. Lanjut. Nah, ketika penilaian di sini paling besar 55% itu bahasa tubuh, non verbal, benar nggak? Tadi hubungan emosional. Jadi artinya bahasa tubuh kita lebih aktif, lebih mengenal sama orang itu, lebih kekuatannya ini sama teman dengan teman yang A dengan B itu lebih hubungan emosionalnya gimana sih kalau kita udah deket sama teman asal sama CS-nya gitu kan. Jadi kadang ada suara juga si rendah ya, kata-kata kayaknya sering ya bikin kata-kata apa? Kata-kata cinta, apa kata-kata motivasi? Sering bikin kata-kata apa ya? Biasanya perempuan ya, yang sering bikin kata-kata ya. Kata-katanya menarik. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 4 prinsip komunikasi ampuh. Munculkan kesan, arahkan fokus, inklusif, spesifik, tepat sasaran. Katakanlah apa yang perlu dikatakan sejelas mungkin, gitu ya. Ya misalnya sekarang ambil yang baiknya, kira-kira yang sekiranya baik untuk kita ambil. Jadi salah satunya apa yang disampaikan, oh ini benar, kita ambil, oh ini buruk, buang, gitu ya. Paham ya? Lanjut. Oh tadi daya tarik gitu ya, kita sering senyum,
karena serius, bahasa ini terlalu serius juga jenuh ya, ngantuk ya. Untuk etika berkomunikasi. Nah, di sini tadi kembali lagi bahwa etika berkomunikasi juga di sini kita kadang diam dan menyimak itu lebih baik, itu kan ya. Lanjut. Tidak memotong pembicaraan. Nah, ketika kita misalkan lawan bicara, misalkan siapa namanya? Pawas punya lawan bicara sama Asep, gitu kan? Asep lagi bicara, tapi Asep tiba-tiba masuk nih pembicaraan, padahal si Pawas belum selesai. Nah itu jangan. Jadi kita dengarkan dulu teman kita ngobrol, baru Asep masuk apa yang disampaikan oleh teman kita, gitu ya. Paham ya? Oke, lanjut. Udah malam ini gimana ya? Lanjut. Nah, ini jelaskan tidak meninggalkan lawan bicara, terus tidak menepis pembicaraan lawan. Lanjut. Nah, tidak berusaha menunjukkan bahwa kita lebih pandai. Nah, ini terkadang egois kita itu ada, bener nggak? Bener kan? Pang bener nak, gitu kan? Pang hebat nak, pang nyawa nyaho, gitu. Baik ya, bahasa orang. Jadi artinya di sini ketika kita nih, padahal kita itu nggak tahu, tapi lebih baik kita diam, gitu kan? Jangan ketika kita ngobrol ataupun biasa kalau ngobrol itu kan beda lagi. Ketika kita ngobrol dengan teman, bercandaan silakan. Tapi ketika kita di satu forum ada diskusi, tapi kita melawan fisik itu nggak boleh, ya, nggak boleh melawan fisik. Tapi kita melawan pembicaraan apa yang disampaikan. Contohnya, ada yang tahu? Jadi contohnya, ketika misalkan masalahnya masalah persoalan kegiatan OSIS, misalkan ada kendala, tapi kita malah menyerang ketua, itu nggak boleh. Itu berarti menyerang, wah Asep nggak baik, gini, misalkan kan? Nah itu nggak boleh. Tapi kita memberikan solusi kepada Asep, gimana ini supaya kita berjalan kegiatan OSIS ini. Itu ya, paham ya? Ya, lanjut. Nah, ketika kita berbicara komunikasi, kita mengulangi kata demi kata. Jadi kayak abstrak lah ya. Jadi bahasanya yang poin-poinnya aja yang disampaikan, itu ya. Itu salah satu respon empati, mengatakan kembali isi penyampaian hari ini mengenai kegiatan TKS misalnya, gitu ya. Lanjut ah. Lanjut. Oke, udah ya. Lanjut aja, nggak apa-apa. Intinya teman-teman di sini selain saya menyampaikan terkait teknik komunikasi, tentu teman-teman di sini harus punya apa ya? Ketika dalam sebuah organisasi kita majukan organisasi itu. Tadi organisasi OSIS berarti kita harus banyak kegiatan, tapi kegiatannya harus ya benar-benar tidak inilah itu sama kegiatan kita, harus sesuai itu. Karena dalam suatu tadi udah belajar organisasi kan ya, penyampaian organisasi ya. Jadi organisasi tentu tanpa didukung oleh satu orang maka organisasi tidak akan berjalan. Apalagi di organisasi OSIS itu ya. Nah, saya
Itu ya penyampaian terkait komunikasi. Saya pengen teman-teman di sini tuliskan 20 cita-cita ke depan teman-teman. Udah pernah ngalamin belum? Udah? Cita-cita ditulis. Jadi dulu waktu pas kakak ya, pas kakak itu gambaran ya 100 cita-cita saya misalkan ya. Apa aja, misalkan saya kuliah S1, misalkan di sekarang kan kuliah ada yang 4 tahun ya, S1 ya, berarti 4 tahun. Misalkan sekarang 2022, 2027 ya, 2026 ya. Misalkan kita nih, saya pengen kuliah S1 sampai 2022 sampai 2006 itu. Nah nanti kita tempel di kamar kita. Silakan itu teman-teman cita-citanya pengen apa, sampaikan. Nggak apa-apa, jangan malu, tulis 20 cita-cita aja. Silakan nanti ditambah setelah di rumah. Misalkan saya pengen orang tua, saya pengen berangkat naik haji orang tua, gitu kan? Gak apa-apa, kasih tahunnya di situ sampaikan. Karena tahun 2030 saya pengen naik haji sama orang tua, saya pengen kuliah S2, misalkan saya pengen jadi polisi, jadi dokter. Tapi ingat, jadi triknya ya, prosesnya harus kita lalui. Ketika kita punya cita-cita, misalnya sekarang kan sekolah SMK, berarti kan prosesnya harus dilalui kan, harus dijalani, gitu, benar nggak? Silakan, paham kan ya, bercita-cita, silakan. Nanti kepanitiaan minta dikumpulkan, gitu ya. Sekarang tulis 20 cita-cita ke depan adik-adik supaya kita punya tujuan. Itu ya, tujuan hidup. 10 menit ya. Jangan lupa kasih tanggal di atasnya ya, tanggal hari ini, biar ingat.
Ya semua. Ini aja ya. Oke. Udah? Udah isi? Ya nanti lanjut ya di rumah ya. Silahkan nanti ini saran dari kakak. Silakan tempel di kamar masing-masing. Kita tengok setiap hari. Biasanya di kaca ya, di cermin ya. Itu bisa dilihat kan, oh ini yang belum terlaksana, oh ini yang belum saya capai. Itu jadi supaya dalam ingatan kita itu ada gitu cita-cita yang kita inginkan itu ya. Udah ada yang bikin 20? Udah? Udah? Bener? Udah kan bikin ya, itu saran dari kakak. Silakan supaya teman-teman punya tujuan cita-cita gitu ya. Tapi ingat cita-citanya harus kita apa tadi? Ikuti prosesnya. Gitu ya. Oke. Nah, nanti kan teman-teman kelas 12 ingat. Setelah kelas 12 pasti ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja, gitu ya. Ada yang mau kemana? Ke pondok, gitu kan? Jangan dulu ke KUA ya. Masih jauh, nah, tapi harus punya pendidikan dulu, gitu ya. Oke, teman-teman jangan khawatir kalau mau kuliah di Bandung. Ada teman-teman, ada kakak-kakak kita yang kuliah, organisasinya namanya Kumala, keluarga mahasiswa Lebak. Dulu saya tahun 2019 sampai 2020 sampai 2021, 1 tahun setengah. Jadi jangan takut, kita kuliah ke Bandung ada Kumala, kita kuliah di Sukabumi ada Kumala, di Rangkas ada Kumala, di Serang ada Kumala, Jakarta ada Kumala. Silakan supaya teman-teman nanti punya tempat gitu. Jadi jangan takut kita nggak punya tempat. Misalkan kita harus punya kos, bisa sama Kumala. Kan banyak di sini alumni kan? Ini tadi yang isi alumni kan ya? Saya aja yang jauh ya. Tapi alhamdulillah saya senang bisa bertemu dengan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan kita di lain waktu kita bisa bertemu
ya. Dan kalau teman-teman main ke Rangkas, karena Rangkas dengan Muncar dekat ya, 1 jam, silakan hubungi Kak, saya belum makan karena jauh, harus pulang ke Cilogram, tinggal datang aja ke Muncar, gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, kita satu keluarga. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini tentu bisa menjadikan suatu hubungan emosional kita kuat, ya. Tadi komunikasi, tetap gunakan komunikasi media sosialnya, gitu kan? Karena udah apa? Mau nonton video nggak? Sedikit ya. Ini untuk inspirasi. film ini? Ada? Apa?
Mau dijelasin teh? Oh, ada apa isi dalam film tadi? Fokus pada tujuan. Tadi ada di situ kan? Betul. Jadi inti dari film itu memang kita harus fokus pada tujuan kita. Tadi sesuai dengan cita-cita yang ditulis oleh teman-teman, tentu harus fokus terhadap cita-cita yang kita inginkan. Itu ya, harus fokus tujuannya. Insya Allah bisa tercapai. Ya, pengalaman kakak waktu kakak masih dari SMP, SMA itu banyak rintangannya. Jujur ya, kakak bukan dari orang yang berada, tapi karena punya keinginan ingin sekolah, ingin kuliah, tapi kakak bisa gitu. Intinya ini motivasi aja ya buat teman-teman supaya teman-teman punya tujuan, ada keinginan untuk maju. Jadi intinya jangan dulu kerja lah, maksudnya kita mindsetnya harus punya pendidikan, bukan nggak boleh kerja, silakan kerja, nggak apa-apa, karena pasti kita kapanpun itu pasti kita kerja kan, itu. Tapi kita usahakan punya ilmu dulu, itu punya. Kalau udah punya ilmu, insya Allah pasti apapun yang kita inginkan bisa tercapai, itu ya. Ini satu lagi, ini ya. Ini membangun kerjasama tim. Ada ikan hiu. Saling menguatkan. Ini seekor semut ketika karena kita punya salah satu keinginan, satu tim ketika ada masalah tetap harus kompak, ya. Itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita komunikasi di luar forum ini, silakan kakak terbuka kapanpun. Insya Allah kakak bisa main lagi ke Cilongan, karena alhamdulillah pertama kali main ke Cilongan ini, karena momennya bagus, kegiatan LDKS. Tentu kakak alhamdulillah bisa silaturahmi, khususnya buat teman-teman, buat adik-adik di sini ya. Dari kakak mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan kata yang kurang berkenan dalam hati sahabat-sahabat, adik-adik ya. Kita belajar, mari kita sama-sama berjuang dan bertakwa, ya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Samen yang sudah menyampaikan materinya terkait komunikasi dalam berorganisasi. Semoga apa yang telah disampaikan beliau
kasih.